Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Fazia dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal. Nah, insya Allah hari ini saya akan membahas tentang peninggalan sejarah yang ada di Indonesia, tepatnya peninggalan sejarah Islam yang ada di Indonesia. Nah, saya mengambil contoh dari peninggalan Islam yaitu berupa masjid. Masjidnya itu bernama Masjid Al-Atiq, Kampung Melayu Besar. Masjid Jami Al-Atiq Kampung Melayu Besar ini berlokasikan di Jalan Masjid 1, Kampung Melayu Besar. Nah, Masjid Jami Al-Atiq ini adalah salah satu masjid tertua yang ada di Jakarta. Masjid ini juga adalah peninggalan dari Maulana Hasanuddin, yaitu Sultan Banten pertama yang pemerintahannya itu berada di Banten Lama. Perlu kita ketahui juga nih teman-teman, jadi Sultan Maulana Hasanuddin ini adalah salah satu putra dari Wali Songo yang ada, antara lain yaitu putra dari Sunan Gunung Jati. Jadi Maulana Hasanuddin ini adalah putra dari Sunan Gunung Jati. Lalu bangunan dari Masjid Jami Al-Atiq ini tidak seperti bangunan pada masjid umumnya nih. Biasanya kan kalau masjid-masjid pada umumnya itu dia memiliki kubah, tetapi beda dengan halnya dari Masjid Jami Al-Atiq ini. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kubah, melainkan dia memiliki bangunan yang bersusun gitu, kurang lebih bentuknya seperti bentuk piramida. Dan di atas bangunan bersusun itu Masjid Jami Al-Atiq ini memiliki lambang. Lambang apa sih? Lambangnya itu adalah lambang panah. Lambang panah ini menandakan dari bentuk sejarah pada saat itu. Dan masjid ini dikatakan masjid yang mirip dengan masjid yang ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, seperti halnya Masjid Demak, Masjid Sunan Giri, dan Gresik. Kesamaannya itu dilihat dari arsitektur dari bangunan masjid ini. Kesamaan dari Masjid Jami Al-Atiq ini dengan masjid seperti Masjid Demak, Masjid Sunan Giri, dan Masjid Gresik itu dilihat dari bangunannya ya. Jadi tuh bangunannya itu tidak memiliki kubah, melainkan bangunan yang bersusun. Terus juga biasanya itu kalau masjid itu identik dengan genteng yang terbuat dari tanah liat. Tapi beda halnya dengan Masjid Jami Al-Atiq Kampung Melayu Besar ini. Dia itu bangunan aslinya itu menggunakan kurang lebih dari kayu sirap gitu. Jadi bukan dari genteng yang terbuat dari tanah liat. Nah, teman-teman, ini adalah contoh gambar daripada Masjid Jami Al-Atiq Kampung Melayu Besar. Nah, di sini tampak sekali ya, di sini adalah bagian depan dari Masjid Jami Al-Atiq ini. Nah, di sini juga di atas, jadi seperti ini teman-teman. Jadi dia tidak memiliki kubah, melainkan bangunan yang bersusun nih. Dan di atasnya ada lambang panah yang melambangkan sejarah. Nah, tapi terlihat dari bangunan atasnya, masjid ini seperti menggunakan sama halnya dengan masjid kebanyakan itu menggunakan genteng yang terbuat dari tanah liat. Walaupun pada aslinya itu mengatakan Masjid Jami Al-Atiq ini tidak menggunakan genteng yang terbuat dari tanah liat, melainkan menggunakan kayu sirap. Mungkin gambar dari Masjid Jami Al-Atiq yang saya ambil ini sudah mengalami renovasi. Memang pada faktanya Masjid Jami Al-Atiq ini sudah mengalami renovasi kurang lebih sebanyak 4 kali. Jadi bangunan aslinya pun sudah tidak terlalu terlihat gitu ya. Mungkin dilihatnya dari peninggalan-peninggalan sejarahnya aja, seperti halnya ornamen yang ada pada langit-langit bagian masjid, atau juga peninggalannya berupa seperti tongkat dan lainnya.
berdirinya Masjid Jami Al-Atiq ini konon katanya tuh bertepatan dengan berdirinya masjid yang berada di Banten dan Karangampel, Jawa Tengah, sehingga dikatakan Masjid Jami Al-Atiq ini adalah cabang masjid yang didirikan oleh Maulana Hasanuddin. Dan Masjid Jami Al-Atiq ini adalah merupakan bangunan yang terakhir gitu. Seperti yang dikatakan di awal, Masjid Jami Al-Atiq ini sudah mengalami beberapa kali renovasi. Dan pada tahun 1619 ketika VOC masih berkuasa, keadaan masjid ini tuh benar-benar sangat memprihatinkan gitu kan. Nah, jadi ketika pengikut Pangeran Jayakarta tengah menelusuri Batavia melalui Sungai Ciliwung, karena masjid ini memang kurang lebih jaraknya itu dari Kali Ciliwung atau Sungai Ciliwung ini 3 meteran. Nah, saat Pangeran Jayakarta menelusuri Batavia melalui Sungai Ciliwung ini, mereka melihat gitu kan, seperti ada bangunan yang berbentuk musola, tapi sudah memperhatinkan gitu kan keadaannya, bahkan hampir nyaris roboh gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk menepi di sana, sekaligus memperbaiki bangunan masjid yang telah ada sebelumnya. Yang lebih unik lagi adalah keterangan dari jamaah Masjid Jami Al-Atiq ini, generasi ke generasi, yang mengatakan bahwa Masjid Jami Al-Atiq ini adalah tempat persembunyian si Pitung dan si Jiah. Nah, kedua tokoh ini adalah jagoan Betawi yang terkenal karena membela rakyat kecil dan menentang kolonial Belanda pada saat itu. Nah, setelah melarikan diri dari penjara Meister Komelis atau yang saat ini terkenal sebagai daerah Jatinegara, pada tahun 1890-an, si Pitung dan si Jiah ini disembunyikan di Masjid Jami Al-Atiq ini berbulan-bulan lamanya atas perintah mu'alim atau kiai setempat di sana. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan terkait peninggalan sejarah Islam, yaitu Masjid Jami Al-Atiq Kampung Melayu Besar. Semoga apa yang saya katakan atau jelaskan ada sedikit manfaatnya buat teman-teman, dan mudah-mudahan aja kita sebagai umat muslim khususnya dapat lebih menghargai pahlawan-pahlawan Islam yang pada saat itu atau zaman dulu benar-benar memperjuangkan agama Islam dan mensyiarkannya melalui bangunan-bangunan ataupun ornamen lainnya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.